Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وحلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم حفظنا كتابك وجعلنا من العالمين العاملين به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Ya hamilal Quran, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para hamil Quran, hamilan lafzan wa ma'nan. Bukan sekedar lafaznya saja, tetapi bagaimana mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalian ini adalah orang yang beruntung. Kalian ini adalah ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi. Kalian ini semua adalah keluarganya Allah di muka bumi ini. Mereka yang bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat yang mengantarkan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril malaikat paling mulia dari semua malaikat. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha Muhammadan sayyidal anbiya. Maka Nabi Muhammad menjadi penghulu semua nabi, menjadi nabi yang paling mulia dari sekian banyak nabi. Kemudian Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Muhammad menjadi umat yang paling mulia dari semua umat manusia. Kemudian Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka jadilah Al-Quran sayyidah syuhur, penghulu dari semua bulan. Kemudian Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadr. Maka jadilah malam Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bagaimana kalau Al-Quran ada di hati kalian semua? Ya ahlal Quran, bagaimana kalau Al-Quran ada di hati kita? Maka kalian akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Coba, janji Allah luar biasa. Dan ketika kita merik bahasa Arab, inna ini nun taukid, menguatkan suatu yang pasti, tidak diragukan. Kemudian lahafizun, lam taukid lagi. Kemudian hafizun datang dalam bentuk jumlah ismiyah, yufidus thubut wa dawam, sesuatu yang pasti. Jadi tidak ada keraguan. Allah yang menjaga Al-Quran, dan Allah akan menjaga mereka yang menjaga Al-Quran. Allah yang menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga mereka yang menghafal Al-Quran. Allah jaga dari semua mara bahaya di dunia. Allah akan menjaga dari api neraka kelak di akhirat. Al-Quran Al-Karim sangat mulia, dan Allah muliakan mereka yang memuliakan Al-Quran Al-Karim.
Allah mengizinkan kita bertemu di tempat ini. Dan ini bukanlah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Saya sangat senang melihat wajah-wajah nur yang bercahaya dengan nur Al-Quran. Inilah yang menghalau berbagai badai yang akan menimpa wilayah ini. Kalian ini semualah dengan doa yang kalian panjatkan, Al-Quran yang kalian baca, itulah yang menghalau berbagai wabah penyakit yang melanda negara kita ini, terusnya wilayah ini. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dengan tulus, ikhlas, maka akan bahagia hidupnya di dunia juga di akhirat. Yang penting tanamkan pertama keikhlasan. Sesuatu yang urgen, yang penting, yang kita perjuangkan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. 30 juz, wah, mungkin pertama kali kita lihat, wah tebal, sulit, bagaimana saya bisa menghafal. Tapi ketahuilah, janji Allah pasti terwujud. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ini terulang berkali-kali dalam satu surah. Walaqad, qad taukid, yassarna, kami akan mudahkan, lidzikri, bagi mereka yang ingin belajar, ya bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran, kami akan mudahkan. Siapa yang mengatakan ini? Allah, pemilik kalam Allah. Allah yang berjanji, ya. Nah, Al-Quran yang kita baca ini kalam Allah, dan dia berjanji akan mudahkan bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh, ya, menghafal Al-Quran. Jangan ragu dengan janji Allah. Jadi setelah niat yang ikhlas, ya, kedua salat hajat. Hajat, minta sama Allah kemudahan. Ya Allah, dengan keagungan kalam, walaqad yassarna al-Qur'an, ya Allah yassir wala tu'assir, mudahkan ya Allah dan jangan persulit. Dalam doa ada kekuatan, dalam doa tersimpan kekuatan. Anak yang kecil ditundukkan orang besar karena tangisannya. Betul? Ada anak kecil, bayi umpamanya, ya, yang tidak mampu mewujudkan keinginannya. Kebutuhannya banyak, tetapi dia tidak bisa, ya kan? Tidak bisa cari makan, tidak bisa cari minum, dia hanya bisa menangis. Ada yang punya adik di sini? Umur setahun, 2 tahun, yang hanya bisa menangis. Ketika lapar, nangis, ya kan? Coba, tapi dengan tangisannya ditundukkan semua kebutuhannya. Betul? Orang besar tunduk kepada anak kecil ini, bukan karena kesombongannya, tetapi dengan kelemahannya. Jadi hakikat yang kita bisa petik di sini, ya, sebagaimana ungkapan Ustadzuna Badi'uz Zaman Said Nursi, anna quwwataha fi ajziha. Kekuatan itu tersimpan pada ketidakberdayaan. Kekuatan tersimpan pada ketidakberdayaan. Manakala seorang hamba memperlihatkan ketidakberdayaannya, kepapaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan alam wujud ini dari atom hingga galaksi, berapa jumlah planet di luar angkasa, begitu cepat berputar, tidak ada yang berbenturan, berapa jumlah hewan yang ada di laut, di daratan,
Berapa manusia yang lahir setiap hari Allah berikan masing-masing rezekinya tanpa salah alamat. Jadi kita seorang mukmin memiliki Tuhan yang begitu kuat. Sengaja Allah menitipkan kelemahan dalam diri kita agar dengan kelemahan itu kita menemukan Allah yang maha kuat. Hadapkan kelemahanmu di hadapan Allah yang maha kuat, maka engkau akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi kedua, jangan berpegang pada kekuatan pribadi dalam menunaikan apapun tugasmu, sebesar apapun masa yang kau hadapi, tetapi berpegang teguhlah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang mukmin ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya Bismillah? Dengan nama Allah. Nah, di sini Ustadzuna Badi'uz Zaman, penulis kitab tafsir Risalah Nur yang diterjemahkan lebih 60 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia, ya, lebih 60 bahasa di dunia diterjemahkan, menafsirkan makna Bismillah luar biasa. Sehingga teman-teman ketika mengkaji makna Bismillah, Masya Allah, akan tenang jiwa ini. Jadi saat mau menghafal akan mudah ketika kita menghayati Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang rumit, susah akan mudah dengan memahami makna Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang besar yang kita hadapi dalam hidup ini, ya, akan menjadi mudah dan diberikan solusi ketika kita memahami rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, ulama kita berkata, intisari Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Intisari dan rangkuman surah Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan intisari Bismillahirrahmanirrahim ada pada ba, huruf ba yang ada pada Bismillah. Jadi apa rahasia ba di sini? Kalau kita kembali ke ulama bahasa Arab, ba itu mengandung arti 14 makna. Ada 14 makna. Di antaranya ba di sini mengandung makna musahabah. Musahabah, merasa dekat. Merasa dekat. Karena sahabat itu pasti dekat kan? Nah, dekat. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ingin menghafal, ya Allah. Ketika melihat ayat-ayat yang mirip sangat susah, tapi ketika kita menghayati Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku tidak memiliki daya dan upaya kecuali apa yang Engkau ilhamkan kepada aku, ya Allah. Berikan kekuatan untuk menghafal, ya Allah. Berikan kemudahan, ya Allah. Maka perbanyak membaca yassir wala tu'assir. Sebelum menghafal baca yassir, ya Allah, mudahkan. Wala tu'assir, jangan persulit, ya Allah. Jangan persulit. Coba anak ulangi sama-sama. Yassir wala tu'assir. Yassir wala tu'assir. Yassir, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Wala tu'assir, jangan mempersulit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu, ya Allah, aku menghafal. Dengan namamu, ya Allah, aku menghafal. Berarti ya, di sini mengandung musahabah, merasa dekat dengan Allah. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai sesuatu, maka dia akan terhindar dari semua dosa dan maksiat. Dia akan terhindar dari dosa dan maksiat. Bagaimana dia merasa membuat dosa sedangkan Allah mengawasinya? Dia merasa bahwa Allah mengawasinya. Ketika ada guru yang senantiasa ada di dekat kamu, berani nggak berbuat yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai santri? Tidak, karena diawasi. Nah, kita sebagai orang mukmin melalui rahasia Bismillahirrahmanirrahim, kita
merasakan dalam hati kita pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ba mengandung makna al-ghayah, tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuanmu menghafal? Kembali ke niat awal kita. Untuk apa menghafal? Hah? Untuk menghindari maksiat. Apalagi? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi? Membanggakan orang tua, memberikan mahkota di akhirat kelak orang tua. Ya Allah, Bunda, Ma, di dunia aku belum bisa mengabdi kepada kamu sebetul-betul, tetapi ya izinkan aku ke pondok untuk menghafal Al-Quran. Dengan itu kelak di hari kemudian aku berikan mahkota di hadapan Allah, di hadapan semua makhluk, di hadapan semua anak Adam manusia. Dipanggil satu persatu kedua orang tuanya, dan kalian semua memberikan mahkota kedua orang tua. Ketika orang tuamu diseret masuk ke neraka, engkau hadir. Ya Allah, seandainya bukan orang tuaku yang mungkin aku ke pondok, memasukkan aku ke pesantren, menghafal aku tidak bisa menjadi hafiz Quran. Ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku ya Allah. Berkat kalian orang tua tadi yang sudah dicap ahli neraka mendapatkan syafaat ahli Quran, anaknya menghafal Quran masuk ke surga. Inilah motivasi untuk menjadi hafiz Quran, untuk membahagiakan kedua orang tua. Coba kita bisa bayangkan bagaimana susahnya orang tua mengandung kita 9 bulan, tidak pernah nyenyak tidurnya. Kemudian pada saat lahir antara hidup dan mati, perjuangan yang luar biasa. Kemudian saat kita lahir, ya kita hanya bisa menangis ketika mengantuk, menangis ketika lapar, menangis kita. Kemudian orang tua kita, dia lupakan rasa lelahnya, dia lupakan mengantuknya demi kenyamanan anak-anaknya. Setelah besar, Masya Allah, dia masukkan kita ke pesantren tahfiz Al-Quran. Nah, luar biasa perjuangan orang tua kita. Doakan terus. Jadi cara untuk menghafal Al-Quran yang mudah, minta doa kedua orang tua. Ketika nelpon, Ma, terlaluangan nggak Ma? Mengwarik nafas dahulu, wangi mengkafalan. Ma, Indo terlaluangan nggak? Mengwarik wedi nggak hafal Al-Quran? Aku bisa membanggakan engkau ya Allah, wahai Bunda tercinta. Ya, minta doanya. Kemudian caranya berikutnya, minta doa restunya. Ketahuilah wahai anakku, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kalian. Ketika orang tua kalian ridho kepada kalian, maka di situ datang ridhonya Allah. Ketika kalian mampu membuat tersenyum kedua orang tua kalian, disitulah Allah tersenyum kepada kalian. Ya kumulimu pacawa-cawa biru idway tudway pajajamu Mario Renu atina menyama papinandina kutumunro Rio Renuna fongalla ta'ala biko kutumunro nyamakinawan fongalla ta'ala biko. Jadi bahagiakan kedua orang tua, jangan membuat mereka bersedih karena tingkah kita di pondok. Jadi kalau orang tua kita mendengar kita anaknya hanya tidur, main, ya sedikit-sedikit nelpon minta pulang, sedikit nelpon mengeluh begini, saya tidak suka. Mungkin karena sudah terbiasa di rumahnya dengan nyaman, ya ada TV, ada ini, makanan serba ada. Kemudian di pondok dia tidak bisa menikmati semua itu, sedikit-sedikit mengeluh. Jangan membuat orang tua kita sedih. Cukup perjuangan mereka saat kita dikandung, saat kita dilahirkan, kemudian membesarkan kita. Sekarang kita hadir di pondok ini dengan guru-guru kita yang tabah, sabar, mengabdi, ya, membimbing kita. Doakan mereka semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Allah jaga mereka, diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran. Ya. Jadi untuk menghafal Al-Quran akan mudah, minta ridho kedua orang tua, bahagiakan kedua orang tua, buat orang tua selalu tersenyum kepadamu.
Karena saat orang tuamu tersenyum, disitulah Allah tersenyum kepada kamu. Ketika Allah tersenyum, senang dengan kita, apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang sulit? Apalagi yang kita perjuangkan ini adalah kalamullah, kalam Allah. Yang kita perjuangkan selama ini adalah kalamullah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. In tansurullah, jika engkau menolong Allah, bagaimana menolong Allah? Tolonglah agamanya, maka Allah akan menolong kamu. Perjuangkan Al-Quran Al-Karim. Di saat orang-orang di sana yang tidak mengenal Allah, menghina Al-Quran, kalian ini merupakan tentara Allah yang Allah kirim untuk memperjuangkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak sebatas pajangan di rumah, tetapi bagaimana Al-Quran menjadi hidayah. Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah, petunjuk, bagaimana kita mengkajinya. Nah, inilah Allah hadirkan kita di pondok ini bukan kebetulan, tetapi kalian adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha tahu kepada siapa risalah ini diberikan. Allah Maha tahu kepada siapa Al-Quran ini diberikan. Kalian adalah penerus, pelanjut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, dan kalian insya Allah ulama-ulama Rabbani masa depan, ulama-ulama ahlul Quran masa depan, ulama-ulama ahlul iman masa depan, penjaga bintik iman umat Rasulullah SAW yang sudah lalu sekarang ini. Nah, inilah benteng iman umat Rasulullah SAW, dan kalian adalah benteng, kalian adalah penjaga benteng itu. Kita semua ini adalah penjaga benteng Allah Subhanahu wa ta'ala, penjaga benteng umat Rasulullah, penjaga benteng Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, maka dialah sebaik-baik manusia di bumi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Maka beruntunglah kalian wahai anak-anakku, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di pondok ini. Jangan pernah mengeluh. Semua tantangan yang kalian hadapi penuh dengan hikmah. Tantangan pertama mungkin rasa rindu kepada orang tua, keluarga. Betul? Mudahnya kita. Kemudian tantangan kedua rasa malas, kutuh. Rasa kutuh. Banyak membaca doa ini biar terhindar dari rasa kutuh. Apa doanya yang diajarkan Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa lemah dan malas. Ifuang melualin ngari di fuang. Aku berlindung kepadamu dari malas dan rasa lemah. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih mulia, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin itu kuat. Kuat karena memiliki Tuhan yang maha kuat. Maka renungi makna Bismillahirrahmanirrahim, engkau menjadi hamba yang kuat. Nah, kemudian dalam menghafal Al-Quran, ya, banyak cara. Guru-guru kita, ya, alhamdulillah, mungkin sudah punya manhaj, metode. Cuma sekedar berbagi, ya, pengalaman saya waktu di Mesir sama Syekh di sana, menganjurkan untuk memakai satu mushaf. Jangan ganti-ganti mushaf. Saya masih ingat ketika saya pakai mushaf saya yang saya pakai hafal, itu ketika pegang saja itu terasa enak, bahkan terbayang halaman sekian,
posisinya di mana, bagian kiri, bagian kanan, itu terbayang karena keseringan membaca. Coba umpamanya ketika kita pertama kali masuk ke pondok, masjid di mana, kamarnya ini mana, WC di mana, mungkin masih pusing kan pertama kali masuk. Tapi setiap kali masuk ke WC, setiap kali ke masjid, sehari, 2 hari, sampai 1 minggu, 1 bulan, akhirnya hafal walaupun pejamkan mata, oh masjid di sini. Betul? Begitu juga dengan Al-Quran. Jadi keseringan membaca, menatap dengan satu mushaf, maka kalian akan mengingat di mana tempatnya, surah apa, ayat berapa, halaman berapa, itu bisa. Coba lihat wajah saya, tutup mata kalian, terbayang nggak wajah saya dengan baju saya? Terbayang nggak? Nah, berarti kalian bisa membayangkan wajah saya, begitu juga kalian bisa membayangkan setiap huruf dalam Al-Quran, setiap ayat kalian bisa bayangkan dan bisa lihat seakan-akan membaca. Sudah ya, buka matanya. Yang masih tutup matanya, buka. Oke, jadi matur Cindra. Jadi tatap dengan baik. Kalau bercermin, bisa nggak dilihat seperti ini? Bisa nggak? Ambil cerminnya, lihat mukanya. Wih, mengertak tuh kamu. Jadi Al-Quran juga begitu. Jadi jangan lirik sebelah kiri, sebelah kanan, pokoknya hadapan Al-Quran. Hadapan Al-Quran, hadapan. Tatap dia baik-baik. Kenali dia dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Ingin disayangi Al-Quran, dekati Al-Quran, dekati Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah terkadang satu ayat, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, dia baca dari isya sampai subuh, menangis. Coba. Jadi anakku, bagaimana menanamkan keagungan Al-Quran dalam hati? Itu pertama, agungkan Al-Quran, bahwa yang kalian perjuangkan ini bukan hal sepele, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat mulia, dan siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia di sisi Allah, akan menjadi mulia di sisi Allah. Jadi pertama, agungkan Al-Quran. Pada saat membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, pertama-tama adab. Bagaimana adabnya? Di sini disebutkan dalam kitab Risalah. Pertama, ka'annaka sami'ta min Jibril alaihi, seakan mendengar dari siapa? Pertama seakan mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seakan mendengar dari Jibril. Yang ketiga seakan mendengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Al-Qur'an turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka saat mendengar Al-Quran dibacakan, seakan engkau mendengar langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Allah sampaikan, itu merupakan wahyu dari Allah. Kemudian naik dari itu, seakan engkau mendengar langsung dari Jibril alaihissalam. Dan jika hatimu dan ruhmu bersih, berusaha untuk naik ke tingkat yang tinggi, seakan engkau mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang tua kita atau kepala sekolah atau siapa ketika ngomong sama kita, ada waktu untuk main-main enggak? Sambil ngomong dia lirik yang lain atau sambil main-main, boleh enggak? Begitu juga saat membaca Al-Quran, kau berbicara dengan siapa? Sama Allah. Maka bagaimana kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikaji dalam kitab Risalah Nur ini. Kemudian yang terakhir, agar hafalan kita kuat ya, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada pertanyaan yang bagus.
Ada penghafal Al-Quran yang bertanya kepada Ustaz Said Nursi, "Ya Ustaz, yazdadu indi maradun nisyan yawman ba'da yawm." Ustaz, kok tiap hari aku semakin lupa ya? Saya hafal hari ini, mau setorin, lupa. Hafalan yang kemarin, lupa. Kok setiap hari aku semakin lupa ya Ustaz? Nah, jadi Ustaz Said Nursi menjawab, "La tanzur nazral haram mastata'at." Jangan lihat yang haram semampu mungkin. Jangan lihat yang haram. Fa inna nazral haram yuritsun nisyan. Karena melihat yang haram membuat kita lupa. Jadi trik agar terhindar dari sifat lupa, jaga mata. Jaga mata berarti menjaga kesucian hati. Karena hati ini melihat dengan mata kita. Ruh ini melihat dengan mata ini. Ini jendela bagi ruh. Mata jendela bagi ruh. Ketika ruh ya suci, maka kalam yang suci ini akan melekat di hati. Tetapi manakala hati kotor karena selalu melihat yang kotor, melihat yang haram, maka kalam yang suci tidak akan tinggal di hati yang kotor. Ingat pesan guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Sekali baca langsung hafal. Sekali baca langsung hafal. Suatu ketika dihadapkan setorannya, hafalannya, lupa dia semua. Dia lupa. Heran gurunya. Ya Syafi'i, sebelum-sebelumnya ketika setoran hafal, lancar, nggak pernah ada kata ragu. Kok hari ini? Dia ceritakan pas tadi di jalan, angin kencang, tak sengaja melirik betis perempuan. Tak sengaja, coba. Nah, Allah angkat hafalannya, Allah angkat ilmunya, Allah angkat ilmunya. Nah, gurunya berpesan kepada beliau, "Innal ilma nurun wa nurullahi la yuqta li'asi." Hafal ini. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqta li'asi. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqta li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah gerakkan hati kita, dan semua latifah ini Allah terangi dengan nur al-iman, Allah terangi dengan nur Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi hafiz Al-Quran Al-Karim dan memahami kandungan Al-Quran Al-Karim, menjadi hamil Quran lafzan wa ma'nan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bihaqqi unzil Qur'an nawwir qulubana bil Qur'an waj'al Qur'ana shifaa lana min kulli da' wa munsina fi hayatina wa ba'da matina waj'alna fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa min an-nas sitra wa hijaba wa ila al-jannati rafiqa wa al khairati kullayla wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ihsanika wa rahmatika ya akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma haffizna kitabak waj'alna minal 'alimin al-'amin bih. Allahumma haffizna kitabak waj'alna minal 'alimin al-'amin bih. Allahumma haffizna kitabak, ya Allah jadikan kami penghafal Al-Quran. Wa haffizna kitabak waj'alna minal 'alimin al-'amin bih, dan jadikan kami orang yang alim dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin.
hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum